Shalom teman-teman, kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya akan membaca 2 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Ya Aba, ya Tuhan Yesus, sebelum mulai doa membaca firman ini, mampukan Tuhan Yesus untuk bisa membaca firman sampai selesai, bisa merenungkan dan mengetahui maksud atau kandungan firman-Mu, mengingatnya dan melakukannya dalam keseharian perbuatanku. Dalam nama surga Tuhan Yesus, ku mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Perikop, jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak mendapat kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengerjakan pakaian yang baru itu tanpa meninggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, ini baik ataupun jahat. Pelayan untuk perdamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk membanggakan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah, karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi melihat seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai yang demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama yang sudah berlalu, sehingga sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah,
yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah memperdayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal roh telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan Allah. Bapa yang surga, Tuhan Yesus, terima kasih kita mengizinkanku membaca firman-Mu pada malam ini. Mampukanmu Tuhan Yesus untuk mengerti maksud firman-Mu, merenungannya dan melukai dalam keseharian perbuatanku. Dan Bapa yang surga, Tuhan Yesus, ku berdoa, bersyukur, berserah.